Hermanto Tanoko adalah salah satu orang terkaya di Indonesia yang berasal dari Jawa Timur, khususnya kota Surabaya. Jadi kalau misalnya kalian searching di Google, Bapak Hermanto Tanoko, kalian pasti akan menemukan beliau adalah orang yang sangat luar biasa dengan brand-brand yang sudah kita kenal dan melegenda di Indonesia. Kalau saya sebutkan beberapa di antaranya, seperti Cat Avian, No Drop, Air Minum Cleo, Hotel Fasa, beberapa bisnis properti, dan masih banyak lagi bisnis lainnya yang sangat menggurita. Bapak Hermanto adalah orang yang sangat luar biasa, leader yang hebat, dan saya sangat kagum dengan beliau. Saya yakin di setiap bisnis beliau tidak bisa bekerja sendiri. Pasti akan ada kongsi-kongsi dan kerjasama bisnis dengan orang-orang yang dia percaya. Karena itu, saya tidak melewatkan kesempatan ketika 3 kali saya bertemu beliau secara langsung. Dan saya menanyakan 3 kali pertanyaan yang sama. Bagaimana cara beliau memilih partner? Nah, jadi kita akan bahas di video kali ini tentang partner di mata Pak Hermanto Tanoko. Saya mendapatkan insight yang sangat luar biasa ketika saya bertemu beliau. Jadi saya yakin, karena Pak Hermanto ini pasti bisnisnya sudah banyak, dan beliau juga adalah seorang investor, dan investor pasti beliau akan memilih orang yang bisa dipercaya untuk uangnya agar tidak rugi dan uangnya bisa mutar sehingga bisnis yang diinvestasikan bisa berkembang, beliau juga bisa mendapat keuntungan dari hal tersebut. Pasti seperti itu kan. Dengan bisnisnya yang banyak, saya yakin beliau juga sudah sering bertemu dengan orang-orang hebat. Lalu bagaimana cara beliau memilih seorang partner? Nah, inilah yang ingin saya gali saat itu. Dan saya tidak menyia-nyiakan kesempatan ketika saya 3 kali ketemu dengan Pak Hermanto Tanoko. Saya menanyakan hal yang sama. Bagaimana cara beliau dalam memilih partner? Ketika pertama kali saya bertemu dengan beliau di sebuah event, dan waktu itu Cafe Break, saya bertemu beliau secara personal saat itu, pas coffee break, dan sempat nanya kepada beliau, gimana sih cara beliau melihat seorang partner? Oh, ini adalah partner yang tepat. Karena kalau misalnya mau bangun bisnis, tentu masalah utamanya adalah partner kan. Kalau partnernya nggak bisa klop dengan kita, sulit. Nah, hal inilah yang saya ingin gali dari otak beliau. Bagaimana caranya beliau memilih partner yang tepat? Saya menanyakan hal tersebut. Ketika pertama kali saya menanyakan hal tersebut, jawaban beliau adalah, saya akan ngelihat bisnis dari orang tersebut. Jadi yang pertama dilihat adalah bisnisnya. Bisnisnya apakah mirip atau tidak, selinear atau tidak dengan bisnis yang saya jalani saat ini. Seperti itu. Jadi misalnya, beliau saat ini misalnya punya bisnis cat, gitu, pabrik cat. Ternyata ada pengusaha-pengusaha yang punya pabrik, misalnya resin atau pabrik-pabrik yang pengelolaan kaleng atau sebagai macamnya, kayak gitu. Nah, itu kan masih berhubungan, sehingga nanti ketika ini kerjasama, itu bisa menghasilkan produk yang berkesinambungan, bisa dibilang seperti itu. Jadi produknya harus linear dulu. Nah, beliau sampaikan begitu. Jadi yang pertama ketika saya menanyakan, apa sih yang dilihat kalau misalnya memilih partner? Jawaban beliau adalah bisnisnya harus linear. Jadi bisnisnya harus bisnis yang saya pahami, yang saya tahu, yang mirip dengan bisnis yang saya jalankan saat ini, supaya bisa memberikan keuntungan dari bisnis yang saat ini saya jalankan. Karena beliau pernah cerita, beliau pernah nyoba berbagai macam bisnis yang nyelentangnya tuh jauh banget. Jadi bisnis ini tiba-tiba bisnis yang sangat-sangat dunia baru gitu, dan akhirnya tidak menguntungkan juga. Ternyata beliau juga pernah gagal gitu, teman-teman. Jadi ketika saya pertama kali ke beliau menjawab seperti itu. Harus bisnis yang kita sangat paham dan linear, tidak asing dengan bisnis yang kita jalani saat ini. Ketika saya punya kesempatan kedua ketemu beliau, waktu itu di sebuah event training NLP, Neuro Linguistic Programming, waktu itu di Surabaya, di Hotel Fasa.
Jadi itu trainingnya kalau nggak salah 7 hari. Di situ juga di hari terakhir beliau sempat sharing tentang tentang karir dan bisnis yang beliau jalani saat itu. Dan di kesempatan itu saya juga bertanya hal yang sama. Bagaimana cara beliau dalam memilih partner? Ini adalah pertanyaan yang kedua saya tanyakan ke beliau karena saya saking penasarannya dengan cara berpikir beliau ya tentang partner ini. Dan saat itu beliau menyampaikan bahwa kalau mencari partner, saya akan mencari orang yang bisa dipercaya. Karena bisnis itu adalah gambaran dari ownernya. Wah, ini saya mendapatkan insight yang baru. Pertanyaan yang sama, saya tanyakan kedua kali, tapi jawabannya beda. Dan saya mendapatkan hal yang baru saat itu. Berarti, bisnis itu, ketika kita kerjasama dengan orang, ketika kita ingin berpartner dengan orang, yang kita tidak sadari mungkin seringkali adalah karakter orang ini. Tidak hanya di dalam dunia pekerjaannya aja, tetapi apakah dia punya reputasi yang bagus di dalam bekerja. Seperti itu. Jangan sampai dia punya reputasi yang buruk, walaupun kelihatannya bisnisnya kayak wah ini kayaknya menguntungkan, menjanjikan. Tapi kalau misalnya beliau tidak sreg ketika pertama kali ketemu dengan orang yang ngobrol secara langsung, mungkin secara karakter atau apa, maka dia tidak akan menjalankan kerjasama tersebut. Jadi carilah orang yang bisa dipercaya. Nah, ini tidak gampang ya. Memang beliau menyampaikan di situ kita perlu insting. Dan kalau misalnya kita sering ketemu orang, pasti insting kita juga akan semakin terasa. Dan di situ saya belajar, oh ya, harus cari orang yang bisa dipercaya. Karakternya bagus, kayak gitu. Dan yang terakhir, saya pernah ketemu beliau lagi. Terakhir itu event kalau nggak salah tahun lalu ya, 2023 itu event Idea Cloud. Itu di Surabaya juga. Dan waktu itu kalau nggak salah hari kedua, beliau menyampaikan sesuatu dan saya saat itu bertanya. Dan saya menanyakan hal yang sama untuk ketiga kalinya di kesempatan yang berbeda. Bagaimana cara beliau dalam memilih partner? Dan kalian tahu teman-teman, beliau sempat jawab kayak gini. Karena di hari pertama beliau sebenarnya sempat menjelaskan juga dia bisnis bagaimana, dia memilih rekan kerja bagaimana. Di hari pertama itu sebenarnya beliau ada menjelaskan secara singkat ya sebenarnya. Jadi ketika di hari kedua saya bertanya hal yang sama ke beliau sempat tanya, kamu kemarin datang nggak? Kayak gitu. Sempat beliau bertanya seperti itu ya. Mungkin dikira saya nggak datang, padahal saya datang Idea Cloud dari hari pertama juga. Tapi pada saat itu, saya sangat penasaran dan ingin terus menggali gimana cara berpikir beliau dalam memilih partner. Seperti itu. Nah, ketika saya bertanya hal yang sama untuk ketiga kalinya di kesempatan yang berbeda, saya mendapatkan insight yang baru lagi, teman-teman. Dan di situ beliau menjawab bahwa ketika saya memilih partner, saya akan memilih orang yang karakternya sudah teruji. Karakter teruji dilihat dari mana? Dilihat dari bisnisnya. Ketika bisnisnya mengalami hal yang berat, apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin? Nah, ini saya dapat insight baru lagi yang sangat luar biasa yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Jadi meskipun saya menanyakan hal yang sama, tetapi yang saya dapatkan yang ini kayak kayak gongnya lah pada saat itu saya dapat kayak gitu teman-teman. Jadi pada saat itu beliau menyampaikan saya akan melihat karakter dari pemimpinnya itu teruji apa enggak, dilihat dari bisnisnya. Misalnya pada saat COVID kemarin, apa yang dilakukan oleh pemimpinnya? Apakah memotong gaji? Ataukah melakukan pemecatan karyawan? Ataukah dia bisa mengatasi hal itu semua dan memperlakukan orang dengan cara yang baik? Wah. Dari situ saya langsung, luar biasa. Jadi seorang pemimpin tidak gampang menghandle sebuah bisnis di saat bisnis tersebut lagi jelek, teman-teman.
Kalau misalnya dalam keadaan baik, semua orang bisa berbuat baik. Tapi kalau misalnya bisnis lagi keadaan jelek, apakah dia bisa tetap berbuat baik? Hal itulah yang beliau sampaikan. Apalagi ada kata-kata yang sampai detik ini nancep di otak saya. Beliau sampaikan kayak gini, sebagai seorang leader, kita harus bisa menjadi contoh bagi bawahan kita. Kalau misalnya kita suruh jujur, anak buah kita suruh jujur, kita udah jujur apa belum? Contoh simple kejujuran adalah, kamu bayar pajaknya udah sesuai belum? Kalau kamu belum sesuai bayar pajak, kamu suruh anak buahmu jujur, belum tentu anak buahmu jujur. Kenapa? Ngelihat leadernya aja kayak gitu, gimana kita nggak nyolong? Nah, itulah yang akhirnya membuka mindset saya. Wah, gila, keren banget. Saya menanyakan 3 hal di waktu yang berbeda dengan pertanyaan yang sama. Saya mendapatkan 3 hal insight baru di dalam kehidupan saya. Dan di situ saya belajar bahwa, oh iya, bahwa ternyata cari partner itu banyak sekali langkah-langkahnya, teman-teman. Karena mencari teman untuk berbisnis itu sulit. Mudah mencari teman untuk bersenang-senang, untuk happy-happy melakukan hobi kita. Tetapi untuk bisnis, nggak semua teman kita bisa menjadi partner, rekan yang baik untuk berbisnis. Karena di dalam bisnis itu nanti akan teruji. Secara ego, secara emosi, secara kemauan, apakah hanya ingin menuntut kemauan diri sendiri atau ingin mengembangkan bersama-sama. Inilah yang saya pelajari dari beliau, dari arti mencari seorang partner. Karena saat itu akhirnya saya membangun sebuah company dengan nama Digital Partner, di mana Digital Partner ini adalah sebuah digital marketing agency yang membantu company-company untuk bisa lebih boost up digital marketingnya, teman-teman. Membantu khususnya juga UKM-UKM kecil dalam mengembangkan digital marketingnya. Tetapi dari apa yang beliau sampaikan, kita juga pilih-pilih dalam mencari partner. Kita juga ngelihat mana nih partner yang bisa kita jadikan teman untuk maju sama-sama. Jadi kita tidak pernah ada namanya target closing di digital partner, di company yang saya buat. Kenapa? Karena saya ingin digital partner ini adalah mencari partner yang benar-benar mau untuk kita maju sama-sama, berkembang bersama-sama. Dan saat ini kita sudah handle banyak klien dan juga beberapa brand besar sudah kita pegang, dan saya yakin kalau sampai hari ini kita jalan bersama beberapa klien yang saya pegang, yang tim kita pegang, itu adalah klien-klien yang memiliki karakter yang sangat luar biasa. Saya sangat semangat ngelihat para owner-owner yang berjuang dengan bisnisnya. Kalau para owner-ownernya semangat, kita juga sebagai agensi sangat-sangat semangat. Kita bahkan 2 kali lebih semangat untuk memberikan kontribusi. Memberikan semua ilmu yang kita tahu untuk mengembangkan bisnis dari klien-klien kita, khususnya di dunia digital marketing. Apalagi saat ini kita sudah experience lebih dari 10 tahun di dunia digital marketing. Karena itu, arti kata partner bagi saya adalah hal yang sangat penting di dalam membangun bisnis ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Hermanto. Sangat luar biasa insight-nya yang beliau sudah bagikan. Bahkan beliau sering juga mengajar, baik itu di YouTube-nya dan juga di Idea Cloud ya. Kalau misalnya kalian ada waktu, kalau misalnya ada Idea Cloud lagi, kalian saya sarankan join deh. Di sana banyak sekali insight-insight yang bisa kalian dapatkan, teman-teman. Mungkin sekian dulu ya sharing-sharing saya kali ini berbicara tentang partner. Yang saya tanyakan arti partner dari apa yang dipahami pengalaman dari Pak Hermanto Tanoko. 3 kali saya bertemu Pak Hermanto, menanyakan hal yang sama, dan saya mendapatkan insight yang baru. Selalu mendapatkan insight yang baru. Mungkin kalau saya punya kesempatan keempat bertemu secara personal lagi dengan Pak Hermanto, saya ingin gali lebih dalam lagi bagaimana cara beliau bisa
mencari partner yang tepat, cara dia untuk bridging kepada orang lain. Sehingga tidak gampang kan untuk membangun bisnis yang besar, untuk mempercayakan, mendelegasikan setiap hal kepada banyak orang. Nah, mungkin kalau ada kesempatan lagi, saya akan menanyakan hal yang sama lagi ke Pak Hermanto. Oke deh, mungkin sekian dulu sharing-sharing kita kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua ya, teman-teman, khususnya ketika kalian mencari partner bisnis. Saya Joshua Hovian. Kalau misalnya kalian punya opini lain, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Stay healthy and God bless.